Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qawmaz zalimin. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Bapak dan Ibu-ibu jemaah pengajian rahimakumullah. Pertama-tama mari kita tetap banyak bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berbagai macam rahmat dan karunia-Nya tetap dilimpahkan oleh Allah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban pokok ini dan hadir dan bertahan di masjid ini untuk mengikuti kajian rutin kita. Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita tetap memperbanyak salawat dan salam, karena dengan susah payah beliaulah ajaran agama yang kita cintai ini dapat sampai kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan tafsiran kita masih surat As-Saff ayat ke-7, 8 dan 9 sudah kita bacakan tadi. Minggu lalu saya berhalangan hadir karena sesuatu hal yang tidak bisa saya hindarkan karena terlambat dan kemacetan Bapak sekalian ya. Kita terjemahkan dulu ayat ini sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Siapakah yang lebih aniaya, atau di sini bisa diartikan tidak ada yang lebih zalim. Tidak ada yang lebih zalim mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Orang-orang yang mengada-adakan terhadap Allah kebohongan. Jadi waman azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kepada Allah kebohongan, atau dalam makna lain tidak ada yang lebih zalim. Atau perbuatan yang paling zalim gitu ya. Perbuatan yang paling zalim adalah mengada-adakan terhadap Allah kebohongan. Wa huwa yud'a ilal Islam, padahal dia itu orang yang diajak, yud'a itu diajak untuk mengikuti Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kalau orang-orang itu zalim. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwaihim, mereka itu ingin untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna, mereka ingin, liyutfi'u, untuk memadamkan, nur Allah, cahaya Allah, biafwaihim, dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi, Allah menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun orang kafir itu merasa benci. Huwallazi arsala rasulahu, dan dialah yang telah mengutus rasulnya. Di sini adalah Nabi Muhammad SAW, bil huda, dengan petunjuk, wadinil haq, dan agama yang benar. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik membencinya. Jadi itu terjemahan 3 ayat ini. Mudah-mudahan waktu kita yang pendek ini
kita bisa pahami Bapak sekalian, karena ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya kita lihat bagaimana tingkah laku kaum Bani Israel, baik itu umat Nabi Musa maupun umat Nabi Isa alaihi salam, yang selalu mengadakan kebohongan-kebohongan kepada Allah melalui dan tidak menerima apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Musa menurut yang sebenarnya, dan begitu juga tidak membenarkan, tidak meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Isa menurut yang sebenarnya. Mereka itu orang Yahudi mengakui Nabi Musa, tapi menurut versi mereka, bukan menurut versi Allah, kan gitu. Mestinya kan menurut sesuai dengan kehendak Allah yang ada di dalam Taurat, kan. Kemudian kalau dia mengikuti kehendak Allah sesuai dengan Taurat, dia akan mengikuti kehendak Allah yang ada di dalam Al-Quran. Itu juga Nabi Isa. Apa kesalahan kaum Nabi Isa, Bani Israel? Mereka menyalahartikan apa yang disampaikan dan diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, atau membuat kebohongan, kan begitu ya. Kan ayat sebelumnya kan gini, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil. Coba kamu ingat waktu Isa berkata kepada kaum Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, saya ini hanya rasul Allah. Kan itu ya, itu statement itu kan, saya ini hanya rasul Allah kepada kamu. Tapi apa yang dilakukan oleh umat Kristen, Isa bukan lagi sekadar apa? Rasul Allah. Kebohongan yang mereka lakukan apa? Isa anak Allah, kan kebohongan itu. Itu yang saya katakan ayat ini kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Ya. Jadi kalau ayat sebelumnya ya, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Ada pernyataan mantap ya. Saya ini seorang rasul kepada kamu. Musaddiqan lima baina yadayya, sifat saya mengakui kebenaran nabi yang sebelumnya. Kan itu ya. Musaddiqan lima baina yadayya, mengakui kebenaran ajaran nabi yang sebelumnya, yaitu mengakui kebenaran Nabi Musa alaihi salam. Kemudian sifat saya juga wa mubasyiran, memberikan hal kegembiraan dengan bakal datangnya seorang rasul yang namanya sangat terpuji. Wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku memberikan kabar gembira kepada kalian bahwa nanti akan datang seorang rasul. Rasul itu namanya sangat terpuji. Namanya Ahmad ya. Maka saya masih ingat 2 minggu yang lalu kita terakhir di sini bahwa ayat ini kalau tidak benar-benar kita menafsirkannya bisa juga disalahartikan oleh orang Islam sendiri atau orang yang menyimpang dari ajaran Islam. Ini kan benar nama Ahmad katanya Nabi akhir kan. Nah, kalau begitu benar Ahmadiyah kan? Kan itu. Bisa juga diartikan sini. Wa inni mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, memberitakan ada seorang nabi yang namanya Ahmad. Ahmad itu ya boleh diartikan sebagai isim tafdil. Isim tafdil itu gini Pak, sesuatu kata sifat yang menunjukkan lebih. Jadi Hasan baik, Ahsan lebih baik kan, atau paling baik. Kemudian Ahmad, Hamdun memuji, Ahmad sangat terpuji kan itu. Nah, bisa juga dia nama. Jadi Nabi Isa memberitakan bakal datang seorang rasul. Kedatangan Rasul ini membawa kabar gembira, namanya Ahmad atau namanya sangat terpuji. Nah, jadi di sini boleh kita artikan dua, boleh diartikan secara letterlek, secara bahasa. Kalau secara bahasa dia bukan nama, dia di sini adalah sifat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh juga kita artikan nama, karena Nabi Muhammad itu namanya bukan Muhammad saja. Ya, jadi wa ana Muhammad, wa ana Ahmad, wa ana Al-Mahi. Ada statement dari Rasulullah bahwa nama saya itu bukan Muhammad saja.
Jadi nama dari Nabi Muhammad bukan Muhammad saya nama saya Muhammad, nama saya Ahmad, nama saya juga Al-Mahi. Al-Mahi itu artinya yang menghapuskan ya, yang menghapuskan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Jadi sifat Nabi Muhammad ini kan dia tidak menghapuskan ajaran-ajaran Nabi yang sejak dari Nabi Isa ke atas. Artinya tidak berlaku lagi. Yang berlaku lagi adalah ajaran yang di bawahnya. Nah, ini statement awal Bapak sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini nabi-nabi yang sebelumnya itu diakui oleh Al-Quran dia nabi. Tetapi permasalahannya nabi itu berlaku ajarannya pertama terbatas tempat, terbatas sasaran, dan terbatas waktu. Ya. Apa beda ajaran Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang sebelumnya? Kalau ajaran Nabi kita Muhammad SAW, karena dia Nabi akhir zaman, dia rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia tidak diutus kecuali rahmat semesta alam. Jadi tidak ada beda suku bangsa apa saja harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Tapi kalau Nabi sebelumnya, itu dia saya katakan terbatas dalam 3 hal. Terbatas tempat, terbatas waktu, dan terbatas objek dakwahnya. Nabi Isa, dia terbatas daerahnya saja, daerah sekitar itu. Terbatas waktunya. Waktunya ajaran Nabi Isa itu terbatas waktunya sampai dia meninggal, dia diangkat oleh Allah. Nabi Isa di dalam Al-Quran, walakin rafa'ahu Allah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin rafa'ahu Allah. Nah, dalam surat An-Nisa itu Allah Nabi Isa itu tidak dibunuh oleh orang Yahudi dan tidak pula disalib, tetapi diangkat oleh Allah. Ini sudah saya terangkan. Jangan Bapak sekalian, sudah kapan matinya itu Allah yang lebih tahu. Jadi diangkat oleh Allah itu kemana? Itu juga kita kan. Tapi yang jelas di dalam ayat lain, inni mutawaffika wa rafi'uka. Hari ini engkau diwafatkan dan engkau diangkat. Nah, walaupun ada hadis yang lain juga mengatakan Nabi Isa akan datang di akhir zaman lagi. Apakah Nabi Isa hakiki atau ajaran Nabi Isa itu akan dikembalikan untuk membantu umat Islam. Jadi Bapak sekalian, ini perlu kita jelaskan dulu bahwa Nabi Isa terbatas waktu, terbatas tempat, terbatas tujuan. Tujuannya hanya kaum Bani Israel. Jadi kalau Bani Israel tidak masuk orang Arab, tidak masuk orang Asia, tidak masuk orang Amerika. Gitu. Yang Bani Israel adalah keturunan yang terdiri daripada Yakub aja. Karena Yakub dan waktu itu orangnya terbatas. Nah, Nabi Muhammad, kenapa Nabi Isa mengatakan bahwa akan datang seorang Rasul yang memberi kabar gembira? Karena dia adalah diutus oleh Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berlaku untuk orang Arab, berlaku untuk orang Bani Israel, berlaku untuk orang Ajami. Jadi secara bahasa Arab, kalau orang Arab namanya Arabi, ya. Arabi atau kemudian selain dari Arab namanya Ajami, orang asing. Termasuk kita Ajami, kita bukan Arabi. Ya. Jadi yang ada di dalam kata Ajami adalah orang yang non Arab. Jadi ajaran Nabi Muhammad ini berlaku untuk semua. Ajaran Kristen, ajaran apa? Nabi Isa hanya berlaku khusus. Jadi kalau orang Kristen mau nak ngikuti Nabi Isa yang sebenarnya, tidak ada lain kecuali dia ngikuti Islam. Jadi tidak ada statement di dalam kitab Injil itu juga bahwa ajaran Nabi Isa itu berlaku untuk orang-orang Asia, tidak ada. Cuma jangan lupa Bapak sekalian, Injil yang sekarang bukan lagi Injil yang asli, tetapi Injil yang dikarang oleh orang Yahudi yang membelot jadi orang apa? Paulus. Nah, maka itu dirubah-rubah. Paulus itu orang apa? Orang Yahudi. Dia membelot, dia ajaran Nabi Isa lama terpendam
Di tengah-tengah kebingungan umat itu dia muncul dan mulai yuharrifuna kalam Allah. Mereka robah-robah firman Allah ini karena dia tidak mau mengakui keberadaan orang Arab sebagai ada nabi kan. Maka itulah dia membuat apa? Semua ayat yang berkaitan dengan kedatangan Nabi Muhammad dihapusnya. Kemudian dia mengadakan bahwa Nabi Isa itu sudah mati dan Isa adalah disalib dan diangkatkan oleh Allah setelah itu. Maka kita ini adalah pewaris-pewarisnya yang ditugaskan untuk pengembala. Maka orang Kristen itu menganggap dia itu apa? Pengembala. Kita ini di sini Bapak sekalian. Jadi padahal yang sebenarnya ajaran Kristen tidak cocok untuk orang Indonesia. Kalau ajaran Islam bukan untuk orang Arab, kan itu ya. Tapi adalah untuk orang umat manusia secara keseluruhan. Inilah yang diberi statement oleh Allah, "Waman aslamu min maniftara 'alallahil kadziba." Tidak ada yang lebih zalim lagi wahai tingkah laku manusia. Jadi kalau begitu, perbuatan yang paling zalim secara suku dilakukan oleh kaum Bani Israel. Karena mereka sudah memutarbalikkan fakta gitu ya. Memutarbalikkan kenyataan. Seyogianya dia mengakui Nabi Muhammad tapi dia membohonginya dengan merubah-rubah ayat Allah itu. Azlam itu, perbuatan yang zalim ya. Seyogianya harus dia mengakui la ilaha illallah kan itu. Seyogianya mengakui bahwa Allah itu lam yalid walam yulad. Itu kan begitu semestinya. Tetapi mereka buat kezaliman terhadap Allah. Apa kezaliman di mana Allah? Allah. Tuhan apa? Tuhan Bapa, Isa, Tuhan Anak, dan Rohul Kudus apa? Nah, itu kan mengada-ada namanya. Maka ini kalau untuk siapa? Untuk orang Nasrani. Terhadap orang Yahudi begitu juga. Orang Yahudi juga, ajaran Nabi Musa itu kan enggak. Setelah Nabi Musa meninggal Bapak sekalian, itu seluruh kitab Taurat itu yang ditulis tersimpan dalam satu peti yang disebut dengan tabut. Tabut namanya ya. Tabut itu peti. Nabi Isa meninggal itu hilang. Karena tidak ada yang hafal kan? Kan tidak sama dengan Al-Quran. Al-Quran tidak ada tulisan, tapi dihafal oleh orang. Tapi Taurat tidak ada. 100 tahun lebih Nabi Isa meninggal, akhirnya muncullah seseorang yang merupakan masih ada kaitan darah dengan Nabi Musa yang bernama Uzair. Uzair ini diberi oleh Allah suatu kelebihan, keimanan yang bagus, ilmu yang bagus. Kalau di dalam riwayat, dialah yang ditidurkan oleh Allah selama 100 tahun. Itu yang dikatakan di dalam surat Al-Baqarah 259 itu. Apa? Tidakkah kamu melihat aukal ladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin. Summa ba'atsa qala kam labista qala labistu yawman aw ba'da yawm. Itu dalam 259. Tahu enggak kamu bagaimana atau seperti seorang yang berpikir tentang kebesaran Allah. Jadi sedang berjalan ke kebun, naik keledai gitu, dia berpikir alangkah besarnya kekuasaan Allah. Akhirnya dia melewati suatu perkampungan. Suatu perkampungan ini kebetulan dapat musibah. Letak kala seperti banjir besar, banjir bandang seperti di Garut kemarin ini. Semuanya tertimbun habis gitu kan. Sepanjang jalan dia berpikir gitu, di sini adalah kampung yang ramai dulu. Kapan bisa ndak kampung ini bisa hidup kembali? Berpikir, jalan-jalan terus, akhirnya hilang arah dia. Hari sore, sampai tujuan ndak sampai, dia capek, dia tidur di sebuah gua, keledainya diikatkan, makanannya yang dibawa ditaruhnya, akhirnya fa'amatahullahu mi'ata amin. Kebesaran Allah, dia ditidurkan 100 tahun. Nah, itu 100 tahun dibangkitkan oleh Allah. Kalau 100 tahun kan dua generasi ya. Lah tak kalah satu generasi kan luar biasa itu. Nah, kemudian setelah dia bangkit, dia kembali. Di waktu itu ada suatu perubahan kondisi umat. Dan atas kehendak Allah, dialah yang menghidupkan kembali ajaran Nabi Musa yang asli, yang benar tapi.
Dan atas kehendak Allah, Allah memberi petunjuk kepada dia di mana catatan kitab Taurat itu tersimpan. Maka oleh orang Yahudi dianggap kedatangan ini namanya Uzair. Maka dalam Al-Quran, qala al-yahudi Uzair ibnullah. Berkata orang Yahudi, Uzair anak. Kalau orang Kristen, Isa anak Allah. Kalau orang Yahudi, Uzair anak. Siapa Uzair? Uzair sepupu Nabi Musa. Kenapa dia dibegitukan? Karena dia tiba-tiba seorang pemuda yang soleh hilang, kemudian dia muncul kembali membawa kitab Taurat. Nah, itu Bapak sekalian. Akhirnya, padahal bukan gitu tujuan Uzair, agar mereka mengakui kebenaran apa yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi mereka rubah. Nah, itu juga zalim. Maka Yahudi dan Nasrani ini kesalahan besar. Ini adalah merupakan suatu dosa yang diistilahkan azlam. Dan ini diultimatum oleh Allah. Tidak ada yang lebih besar dosanya. Nah, untuk kita itu juga tidak ada musuh yang lebih berat di dunia ini kecuali adalah Yahudi dan Nasrani. Dalam segi akidah kita maksudkan Bapak sekalian. Kenapa? Karena ada statementnya. Allah beri statement, lan tarda angkal yahudu walan nasara. Itu selama-lamanya bebuyutan kalau gitu ya. Selama-lamanya Yahudi dan Nasrani itu tidak bakal senang kepada kita. Berbagai macam cara. Nah, coba dikatakan. Maka itu adalah perbuatan yang zalim kata Allah. Ya. Sejak dari dulu sampai sekarang tidak pernah senang orang Yahudi dan Nasrani. Di mana-mana seluruh dunia. Ada yang dengan kekerasan, ada yang dengan kekejaman. Kekejaman pertama dilakukan adalah secara besar-besaran adalah jatuhnya Spanyol atau Andalus kan. Spanyol itu dulu kan Andalus istilahnya bapaknya ya. Spanyol itu kalau kita lihat peta di sininya Maroko. Hanya seperti orang nyebrang dari Singapura ke Malaysia aja lah gitu. Itulah kira-kira sebelah sananya apa? Sudah semenanjung Gibraltar itu kan. Gibraltar, Jabal Tarik itu. Maka daerah masuknya Islam di sana. Bahkan sampai berdiri kebesaran kerajaan Abbasiyah di sana kan. Itu kan luar biasa. Boleh dikatakan di waktu itu sudah mayoritas orang Spanyol itu beragama Islam atau orang Andalus. Tapi di saat timbul kelengahan raja-raja Islam, orang Mongolia datang dan memprovokasi, kemudian terjadi peperangan, kerajaan Islam kalah dan terjadi kekejaman yang tidak ada duanya di dunia. Mungkin melebihi dari Kalau Hitler itu karena banyaknya membunuh orang Yahudi. Kalau di Andalusia ini kekejaman. Karena setelah menguasai kembali Indonesia, 3 hal aja yang dilakukannya. Mati, penjara, atau masuk Kristen. Jadi satu persatu rakyat itu dilakukan itu. Bacalah sejarah Andalusia Bapak sekalian. Jatuhnya kerajaan Spanyol itu kembali kepada Mongolia, orang Eropa. Setelah dia berkuasa, 3 hal yang dilakukan. Bunuh, kalau tidak mau, kan, usir, atau penjarakan, itu aja. Padahal kerajaan Islam berkuku, bukan lagi berkuku, sudah bertapak dengan kokoh di Spanyol itu. Buktinya apa? Ada istana Alhambra, ada masjid Masjid yang begitu indah sampai sekarang juga masih ada. Tapi tahu Bapak sekalian, masjid itu sekarang hanya dijadikan sebagai objek turis. Di dalam-dalamnya itu masih ada tulisan-tulisan kaligrafi. Mihrabnya masih ada, luar biasa. Pernah ditampilkan di TV Bapak sekalian. Inilah kenangan sejarah istilah kita ini, sejarah lama itu namanya. Nah itu. Ada seorang dosen universitas kita, profesor itu, dokter pergi ada seminar ke sana. Salah satunya dia ingin pergi ke masjid itu, sholat. Dilihat itu, dilihatnya ini masih masjid, ada tulisan, dia berduduk, dia coba sholat di sana. Datang polisi, Bapak tidak boleh di sini. Ini Ini bukan lagi masjid kan. Nah, jadi itu Bapak sekalian. Nah, itu maka di sini diapakan waman azlamu min man iftara 'ala Allahil kadziba.
Wa huwa yud'a ilal Islam. Orang Yahudi kan tetap diajak masuk Islam kan? Yud'a itu diajak, dia diajak yang benar apa? Setelah Nabi datang, Nabi kan nyampaikan bahwa engkau wahai Bani Israel ini memang Nabi Isa itu benar, tapi kamu harus sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat. Inni Rasulullah ilaikum. Saya seorang Rasul dan sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Taurat, mubasyyiran bi rasulin ya'ti min ba'di Muhammad. Tapi mereka bohongi. Maka kata Allah di dalam ayat ini dikatakan, wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Kalau ini tidak akan diberi petunjuk oleh Allah buat selama-lamanya. Nah, itu ayat pertama. Kita bekerja dengan waktu. Coba lihat ayat kedua, Bapak sekalian. Allah sudah memberikan suatu peringatan yang namanya musuh Allah, dia tidak akan pernah berhenti memadamkan cahaya Islam. Gitu ya. Ayat ini jelas apa? Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwaihim. Mereka ingin memadamkan. Yutfi'u itu memadamkan. Apa yang dipadamkan? Nurullah. Nurullah itu artinya cahaya Allah. Artinya ajaran Allah, agama Allah yang benar. Ya, sejak Nabi kita Muhammad SAW muncul dengan dakwahnya dan merubah kembali dan Islam itu berkuku, tidak pernah dari dulu sampai sekarang upaya orang-orang kafir untuk memadamkan Islam. Jadi bukan sekarang aja Bapak sekalian. Di zaman periode Mekah itu kaum musyrik, zaman periode Madinah orang Yahudi, ya. Dan setelah itu orang Nasrani. Terus berketerusan. Setelah Islam itu kokoh di Timur Tengah, perang salib kan? Perang Sabil menurut kitanya kan? 200 tahun perang. Habis sudah itu tiba kejayaan Islam, muncul kejatuhan kerajaan Islam, muncul orang-orang belajar dari perang salib. Mereka juga berupaya dengan berbagai macam cara untuk mengelabui orang Islam. Nah, disinilah statement keluar Bapak sekalian, orang Islam itu tidak mungkin akan dipaksa untuk berubah agama. Itu sudah statement mereka. Maka saya lupa siapa nama panglima perang salib itu. Diambil tombak, kemudian diambil Al-Quran ini. Di atas wahai tentara-tentara salib sekalian, kalian tahulah selagi orang Islam ini berpegang kepada yang ini, mereka tidak akan keluar dari agamanya. Maka keluar cara-cara baru bagaimana mengelabui orang Islam, memadamkan api Islam itu. Kan ada teorinya. Teori mereka ada 4. Pertama, kaburkan ajaran Islam itu, ragukan orang Islam itu, robah sikap dan perangainya dengan kehidupan barat-barat, baru sesatkan. Nah, itu juga upaya yuriduna liyutfi'u nurallah, menghapuskan api Allah, menghapuskan cahaya Allah. Tapi Allah, suatu hal yang kita senang juga Bapak sekalian, Allah tetap akan menjaga kalau umat Islam itu juga mau melaksanakannya. Kan apakah ajaran Allah ini akan hapus yang ke dunia? Insya Allah enggak. Tapi kalau sirna dia hilang cahayanya di Indonesia mungkin. Sekarang sudah terlalu banyak di media sosial dia katakan Bapak sekalian, ada upaya besar-besaran dari umat Nasrani tertuju kepada Indonesia, bahwa di dalam jangka-jangka tertentu akan dirubah menjadi kehidupan ini akan dominan dikuasai oleh orang-orang boleh orang Islam itu dia mayoritas, tetapi posisi-posisi hal yang penting akan dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Itu real, tidak bisa diingkari Bapak sekalian. Ekonomi kita siapa menguasai? Politik juga sekarang sudah mulai. Ya. Nah, jadi kita ini tidak ada masalah saranya, ini tidak ada ini. Kita masalah bagaimana kita mengingatkan umat kita. Karena memang di dalam Al-Quran kita memang diingatkan gitu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwaihim. Mereka ingin selalu memadamkan cahaya Allah, menghancurkan agama Allah. Dan tidak semudah itu rupanya.
Belanda 350 tahun menjajah Indonesia. Salah satu tujuan penjajah itu adalah pertama adalah mengambil kekayaan, mencari rempah, menimbulkan apanya. Yang kedua merubah sikap negara jajahan. Yang ketiga mengembangkan agama Nasrani. 3,5 abad kita, salah satu keberuntungan kita orang Indonesia harus kita syukuri Bapak sekalian. 3,5 abad bangsa ini dijajah dan dikuasai oleh orang-orang non-muslim, tapi alhamdulillah tidak dapat dirubah secara total. Walaupun masih banyak yang banyak yang dapat, terutama di bagian timur kan. Apakah bagian timur itu keberuntungan kita sebagai bangsa Indonesia, atau memang dakwahnya kan Indonesia ini kalau bagian baratnya kan mayoritas Islam, tapi bagian timurnya bisa dikatakan mayoritas non-Islam kan. Kita lihatlah NTT, Maluku, Irian kan lebih banyak mereka, walaupun secara penduduknya sedikit ya. Kalau jadilah penjajahan itu berhasil seperti itu, Bapak sekalian ya, menjadikan Indonesia ini seperti apa yang ada di Papua, seperti ada yang Ambon, seperti apa yang di NTT, sulit kita bayangkan kehidupan kita. Tapi kita untung secara politik Bapak sekalian, Sumatera mayoritas Muslim, Jawa mayoritas Muslim, Sulawesi mayoritas Muslim, dan di sini adalah tumpukan kekuatan umat Islam yang lebih banyak. Itu aja Bapak sekalian. Jadi tidak berhasil mereka. Strateginya juga bagus Bapak sekalian. Sulawesi dari utara, bagaimana dari Manado itu masuk, kemudian dari dari selatan yang daerah itu, di Sumatera juga begitu, dari utara kita masuk lah Bapak. Cobalah lihat bagaimana strategi mereka. Tapi alhamdulillah Allah maka di sini dijanjikan oleh Allah, pada dasarnya kalau ada upaya dari orang Islam itu, mereka juga tidak akan sukses. Nah ini tergantung kepada kita kan gini. Maksudnya kan begitu, bahwa yang namanya musuh Islam tetap akan memadamkan api Allah. Kalau orang Islam itu tidak siap, api itu akan padam. Tapi kalau orang Islam itu siap, insya Allah api itu tidak padam. Cahaya Allah itu akan tetap bersinar. Ya. Tergantung kepada kita. Maka disinilah perlunya dakwah kan. Disinilah perlunya penyadaran umat. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwaihim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan wallahu mutimmu nurihi. Malah kondisi yang seperti ini kadang-kadang juga mutimmu nurihi, menyempurnakan cahayanya. Tantangan lebih besar, umat Islam kadang-kadang dibangkitkan semangatnya. Kalau dibangkitkan semangatnya, muncul suatu suasana yang bagaimana langkah-langkah kita menghadang kan begitu, memagar. Sekarang Bapak kalau baca sejarah upaya kristenisasi di Indonesia, jatuhnya orde lama, muncul orde baru, tumbuh kebebasan beragama, itu Kristen-Kristen di Indonesia kan bikin beberapa kali mereka mengadakan kongres pertemuan, sehingga di hasilnya itu kan Kristen kan Jawa selama 25 tahun, Sumatera selama 50 tahun, dengan harapan setengah abad setelah ini Indonesia akan berubah menjadi daerah mayoritas Kristen. Itu tahun 567. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lewat 60. Umat Islam itu masih masih eksis. Tapi jangan lupa, mereka tetap berhasil. Statistik penduduk BPS resmi Bapak sekalian, itu jumlah umat Islam itu berkurang terus secara persentase. Jadi secara persentase berkurang, secara kuantitas bertambah kan. Sekarang umat Islam di Indonesia itu secara yang statistik hanya 87, sekian, 18. Kalau dulu kita mengatakan jumlah Islam di Indonesia itu 90 berapa sekian. Kita masih untung di beberapa di Sumatera ini sudah ada masih di atas 95, tapi kecuali Lampung seperti itu. Kemudian kalau seperti Sumsel, Bengkulu, Jambi, Sumatera Barat, Riau, Aceh masih. Tapi kalau yang payah kan sudah. Kalau Sumatera Utara kan adalah 50-50. Jadi pengurangan itu di dalam statistik tahun 2000 BPS 90 itu umat Islam itu jumlahnya 87,5.
ya. 10 tahun berarti berkurang sekian 4/10%. Kalau 4/10% kali 200 juta berapa? Kan itu bukannya dikit itu. Jadi, tapi umat Nasrani itu kenaikannya gitu. Memang ada. Tinggi kenaikannya Bapak sekalian. Malah yang jumlahnya datar itu Hindu cuma. Nah, jadi inilah permasalahan kita yang kita kaitkan dengan ayat ini. Gitu ya. Bahwa ayat ini tetap cocok kita bicarakan dengan kondisi apa? Bahwa Allah sudah dari awal mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka ingin menghapuskan api Allah, wallahu mutimmu nurihi. Sekarang ada yang kita syukurkan, ada suatu kebangkitan umat Islam ingin apa? Ingin mempertahankan akidah umat ini. Gerak dakwah sekarang kan agak lumayan. Walaupun tantangan berat, tapi gerak dakwah itu dalam muncul. Kesadaran orang beragama juga sudah berubah kan? Dulu persentase orang yang pakai hijab itu sangat dikit. Tahun di bawah 80-an, paling 25% orang yang berhijab ya. Kalau sekarang umat Islam itu sebagian besar, kalau tidak akanlah 50%, di atas itu sudah bagus. Tidak lagi apa? Tidak lagi segan, tidak lagi malu, tapi mereka sudah apa? Bangga kalau pakai apa? Contoh itu aja, penampakan dikatakan ya. Malah polisi dulu tidak boleh, sekarang boleh. Dulu tahun 80-an Bapak sekalian tidak boleh, siswa tidak boleh pakai jilbab. Tapi tahun 80-an terjadi suatu gebrakan, ada siswa yang diberhentikan karena pakai apa? Pakai jilbab. Tapi itulah yang menjadi motor penggerak sekarang. Alhamdulillah jadi apa? Itu termasuk ayat ini. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Boleh mereka berencana, tapi Allah juga berencana. Tergantung kepada orang Islamnya itu. Kalau dia pasrah, terjadilah apa yang terjadi. Tapi kalau dia juga apa? Bangkit, Allah akan mendorong. Maka ini Bapak sekalian, ayat ini juga memberikan suatu gambaran kepada kita. Kondisi ini bakal terjadi, bagaimana sikap kamu kan begitu aja. Wallahu mutimmu nuri. Walaupun nanti dengan kebangkitan walau karihal musyrikun, orang musyrik itu tidak senang. Nah, yang perlu kita yakini Bapak sekalian, waktu kita hampir habis ini, ayat yang ketiganya lagi. Maka diperkokoh oleh Allah. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang mengutus. Wallazi arsala rasulahu, seorang rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda. Bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah al-huda. Al-huda itu adalah al-hidayah, petunjuk. Kalau itu diikuti, orang pasti selamat. Ya. Dan kemudian ajaran yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah dinul haqq. Dinul haqq itu apanya? Agama yang benar. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa liyuzhirahu ala dini kullih. Kalau ini muncul, dia akan memadamkan, mengalahkan semua agama. Ini intinya yang sebenarnya. Kalau orang mau kembali kepada ajaran agama, petunjuk dan benar, liyuzhirahu ala dini kullihi, akan mengalahkan semua agama itu. Tapi tergantung kepada orang Islam itu tadi. Dan ini tidak disenangi oleh orang musyrik, walau karihal musyrikun. Jadi Bapak sekalian, surat As-Saff ini luar biasa untuk kita bahas. Suatu semangat di dalam kehidupan dakwah Islam kita, dan bagaimana problematika mempertahankan akidah, dan bagaimana upaya-upaya orang di luar Islam untuk memadamkan upaya-upaya dakwah kita itu. Waktu kita sudah habis Bapak sekalian ya. Memang kita tidak sempat tanya jawab terus ini. Baiknya kadang-kadang kita kan tanya jawab. Tapi kalau saya putuskan dengan tanya jawab, keterangannya terputus kan. Sampai sini dulu. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.